Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Teditya dengan NPM E1J024109. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek metode morfologi tahun 2025 dengan nama spesies tebu yaitu Satsarum officinarum dengan kelompok famili Poaceae dan dosen pengampu Dr. Insinyur Uswatun Nurjana MP. Saya dari Prodi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Baik, yang pertama adalah morfologi akar, yaitu bagian-bagian akar. Yang pertama ada leher akar atau kolum, yang kedua ada batang akar atau apex radicalis, yang ketiga ada cabang akar, corpus radicus, yang keempat ada serabut akar radiclateralis, yang kelima ada rambut akar fibrilia radicalis, yang keenam ada ujung akar pilus radicalis, dan yang ketujuh ada tudung akar calyptra. Sistem perakaran tebu yaitu sistem perakaran serabut. Tebu termasuk dalam kelompok monokotil sehingga sistem perakarannya serabut. Akar-akar ini tumbuh dari pangkal batang menyebar ke segala arah. Baik, yang kedua ada morfologi batang, yaitu bentuk batang yang pertama adalah batang tumbuh tegak lurus ke atas. Yang kedua, batang berruas-ruas yang dipisahkan oleh buku-buku atau nodus. Hal-hal penting lainnya yaitu batang tebu terdiri dari ruas-ruas yang jelas dipisahkan oleh buku-buku atau nodus, yaitu buku adalah bagian batang yang melingkar menandai batas antara ruas-ruas. Yang ketiga, bagian dalam batang tebu berisi jaringan parenkim yang kaya akan sukrosa yang merupakan sumber utama dari gula. Baik, selanjutnya yaitu morfologi daun. Daun tanaman tebu termasuk daun tidak lengkap karena hanya terdiri dari pelepah dan helaian daun dan tidak memiliki tangkai daun. Yang kedua, fungsi daun tebu. Yang pertama itu tempat terjadinya fotosintesis. Yang kedua, tempat respirasi dan transpirasi. Morfologi bunga. Yang pertama, bentuk dan susunan. Bunga tebu tersusun dalam bentuk malai yang terbuka dengan panjang malai sekitar 50-90 cm. Dalam satu malai terdapat ribuan bunga kecil yang tersusun rapi. Yang kedua, dari gambar di samping kita bisa simpulkan bahwa bunga termasuk bunga majemuk. Yang kedua, susunan bunga yaitu malai atau panikla. Yang ketiga, termasuk bunga tidak lengkap. Dan yang terakhir, termasuk bunga tidak sempurna juga. Morfologi buah, yaitu yang pertama tipe buah. Tebu menghasilkan buah tipe Caryopsis yang merupakan ciri khas famili Poaceae atau rumput-rumputan. Yang kedua adalah Caryopsis adalah buah kering berdinding tipis di mana perikarp atau dinding buah menyatu dengan kulit biji. Yang kedua, karakteristik buah tebu sangat kecil, hampir mikroskopis, yang itu bentuknya mirip dengan biji-bijian atau rumput lainnya seperti padi atau gandum. Yang terakhir terdiri dari satu biji yang dikelilingi oleh perikarp. Caryopsis buah tebu terdiri dari embrio dan endosperma tebu yang dikelilingi oleh perikarp atau dinding buah. Morfologi biji, bagian-bagian dari biji. Yang pertama ada Caryopsis, yaitu buah kering berdinding tipis di mana perikarp atau dinding buah menyatu dengan biji. Yang kedua ada perikarp, sangat tipis dan menyatu dengan kulit biji. Yang ketiga ada biji sejati atau endosperma, bagian yang mengandung cadangan makanan. Dan yang terakhir ada embrio atau calon tanaman baru terletak di bagian bawah biji. Baik, selanjutnya ada morfologi organa metamorfa. Saya akan menjelaskan organa metamorfa dulu adalah organ tumbuhan yang berasal dari organ utama, baik itu batang, daun, dan akar yang telah berubah struktur bentuk dan fungsinya. Salah satunya dari komoditi tebu adalah pada batang tebu mengalami perubahan fungsi menjadi tempat penyimpanan cadangan makanan dalam bentuk sukrosa sebagai sumber utama dari pembuatan gula. Baik, yang terakhir ada morfologi organa aksesoria. Saya akan menjelaskan dulu organa aksesoria, yaitu organ tambahan yang bukan bagian utama dari struktur tumbuhan, tetapi memiliki fungsi khusus yang dapat membantu kelangsungan hidup tanaman. Contoh dari organa aksesoria di batang tebu adalah pada satu, ada di rambut akar, berperan dalam meningkatkan luas permukaan akar untuk penyerapan air dan nutrisi lebih efisien. Yang kedua ada lidah daun atau ligula, berfungsi mencegah masuknya air atau kotoran ke dalam batang untuk pelindungan tanaman dari hama atau penyakit.
Yang ketiga, lapisan lilin pada daun. Permukaan daun tebu dilapisi dengan lapisan lilin untuk mengurangi penguapan dan melindungi dari serangan hama atau penyakit. Untuk melihat contohnya dapat dilihat di foto di samping. Ada yang bagian warna putih, itu adalah permukaan daun tebu yang dilapisi dengan lapisan lilin. Baik, demikianlah presentasi dari saya. Jika ada kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.